Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem hidrolik. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Adrian Rizkyardi dengan NIM 22072006. Saya Farel Surya Permana dengan NIM 22072024. Saya Rahmat Daendra dengan NIM 22072058. Saya Yanda David dengan NIM 22072065. Hidrolika merupakan sebuah cabang dari ilmu perihal yang meneliti arus zat cair melalui pipa-pipa dan pembuluh-pembuluh tertutup, maupun dalam kanal-kanal terbuka dan sungai-sungai. Kata hidrolik berasal dari kata hudor, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti air. Di dalam teknik hidrolika berarti penggerakan-penggerakan, pengaturan-pengaturan, dan pengendalian-pengendalian, di mana berbagai gaya dan gerakan kita peroleh dengan bantuan tekanan suatu zat cair, yang berupa air, minyak, atau gliserin. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam berbagai macam industri, makanan, industri minuman, industri permesinan, industri otomotif, hingga industri pembuatan robot. Sehingga pengetahuan tentang komponen dari sistem hidrolik sangat penting dalam semua cabang industrial. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, maka sekarang ini sistem hidrolik banyak dikombinasikan dengan sistem lain seperti sistem elektrik atau elektronik, pneumatik, mekanik, dan sebagainya. Sehingga akan didapat unjuk kerja dari sistem hidrolik yang lebih optimal. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, pengertian sistem hidrolik, kedua, komponen sistem hidrolik, ketiga, rancangan rangkaian hidrolik, keempat, cara kerja sistem hidrolik. Baiklah, yang pertama, pengertian sistem hidrolik. Apa itu sistem hidrolik? Sistem hidrolik adalah suatu sistem yang menggunakan cairan sebagai media pengantar daya untuk menggerakkan komponen-komponen mesin atau peralatan lainnya. Prinsip kerjanya berdasarkan pada hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada cairan akan sama di semua titik dalam wadah tertutup. Ini memungkinkan untuk mentransfer gaya dan gerakan dari suatu titik ke titik lain dengan efisiensi tinggi. Pada prinsipnya, bidang hidromekanik dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, hidrostatik. Adalah mekanika fluida yang diam. Disebut juga dengan teori persamaan kondisi-kondisi dalam fluida. Yang termasuk dalam hidrostatik murni adalah pemindahan gaya dalam fluida. Contohnya adalah pesawat tenaga hidrolik. Yang kedua, hidrodinamik, yaitu mekanika fluida yang bergerak. Disebut juga dengan teori aliran atau fluida yang mengalir. Yang termasuk dalam hidrodinamik murni adalah perubahan dari energi aliran dalam turbin pada jaringan tenaga hidroelektrik. Selanjutnya, komponen sistem hidrolik yang akan disampaikan oleh Rianda Rizka David. Komponen sistem pompa hidrolik. Yang pertama, pompa hidrolik. Pompa umumnya digunakan untuk memindahkan sejumlah volume cairan yang digunakan agar suatu cairan tersebut memiliki bentuk energi. Pompa hidrolik berfungsi untuk mengisap fluida oli hidrolik yang akan disirkulasikan dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan siklus yang tertutup karena fluida oli disirkulasikan ke rangkaian hidrolik selanjutnya akan dikembalikan ke tangki penyimpanan oli. Jenis-jenis pompa hidrolik. Yang pertama, pompa roda gigi. Yang kedua, pompa sirip burung. Yang ketiga, pompa torak aksial. Yang keempat, pompa torak radial. Dan yang terakhir, pompa sekluk. Yang kedua, aktuator hidrolik. Seperti halnya pada sistem pneumatik, aktuator hidrolik dapat berupa silinder hidrolik maupun motor hidrolik. Silinder hidrolik bergerak secara stasi, sedangkan motor hidrolik bergerak secara rotasi. Lihat dari gaya yang dilakukan, aktuator hidrolik memiliki tenaga yang lebih besar, dapat mencapai 400 bar atau 4 kali 107 Pascal dibandingkan pneumatik.
Yang ketiga, silinder hidrolik penggerak ganda. Silinder hidrolik penggerak ganda akan melakukan gerakan maju dan mundur akibat adanya aliran fluida atau oli hidrolik yang dimasukkan pada sisi kiri yang maju dan sisi kanan yang mundur. Tekanan fluida akan diteruskan melalui torak selanjutnya menjadi gerak mekanik melalui stang torak. Gerakan maju dan mundur dari gerakan stang torak ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam proses produksi seperti mengangkat, menggeser, menekan, dan lain-lain. Karena daya yang dihasilkan besar, maka silinder ini banyak digunakan pada peralatan seperti bulldozer, bego, dan lain-lain. Yang keempat, aktuator rotasi. Komponen aktuator rotasi pada sistem hidrolik adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengubah energi hidrolik menjadi energi rotasi. Komponen ini umumnya terdiri dari silinder hidrolik dengan poros atau mekanisme roda gigi yang terhubung ke peralatan yang berputar seperti katol, roda gigi, atau poros. Ketika cairan hidrolik dialirkan ke dalam silinder, tekanan yang dihasilkan menggerakkan piston dalam silinder yang kemudian menghasilkan gerakan rotasi pada poros atau mekanisme lainnya, menghasilkan putaran yang dibutuhkan. Yang kelima, pengendalian hidrolik. Yang pertama yaitu ada klasifikasi pengendalian hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari beberapa bagian, antara lain bagian tenaga, power pack, yang kedua bagian sinyal, ketiga penguasaan sinyal, dan pengendalian sinyal. Bagian tenaga terdiri dari pompa hidrolik, katup pengatur tekanan, dan katup satu arah. Secara garis besar dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Yang kedua yaitu katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan terdapat beberapa model, misalnya katup pembatas tekanan. Katup ini dilengkapi dengan pegas yang dapat diatur. Bila tekanan hidrolik berlebih, maka pegas akan membuka dan mengalirkan fluida ke saluran pembuangan. Selanjutnya, rancangan rangkaian hidrolik yang akan disampaikan oleh Rahmat Daendra. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang rangkaian hidrolik adalah yang pertama yaitu tujuan penggunaan rangkaian, yang kedua yaitu ketersediaan komponen, yang ketiga yaitu konduktor dan konektor yang digunakan macam apa, yang keempat merupakan tekanan kerja sistem hidrolik. Cara membuat diagram rangkaian biasanya dengan membuat tata letak komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktuator diletakkan pada gambar yang di atas. Yang kedua, unit pengatur diletakkan di bawahnya. Yang ketiga, unit tenaga diletakkan pada bagian paling bawah. Yang keempat yaitu setelah simbol-simbol komponen dalam layout tata letak, barulah digambar garis-garis sesuai dengan macam konduktor yang digunakan. Berikut ini merupakan diagram rangkaian hidrolik lengkap. Baiklah, selanjutnya yang keempat, cara kerja sistem hidrolik yang akan disampaikan oleh Farel Surya Permana. Berikut cara kerja sistem hidrolik. 1. Mesin atau motor listrik menggerakkan pompa hidrolik yang merupakan jantung dari sistem hidrolik. 2. Pompa mendorong fluida bertekanan melalui sistem hidrolik dan mengubah energi mekanik menjadi tenaga fluida. 3. Cairan bertekanan melewati berbagai kutub kontrol menuju aktuator hidrolik. 4. Aktuator hidrolik terdiri dari silinder hidrolik atau aktuasi linier atau motor hidrolik atau aktuasi putar yang mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. 5. Tenaga yang dihasilkan melalui proses ini kemudian digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem hidrolik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.